Secara brand, tampaknya Huawei makin terpuruk di industri per-HP-an global. Tapi, apakah HP-nya sendiri makin jelek? Jawabannya, enggak ya. Justru makin bersinar, punya desain yang wah, kamera kualitas terbaik di XO Mark, dan nggak ada Google Service pun. Kayaknya nggak masalah deh, nanti kita buktiin dan bahas satu-satu ya. Tapi sebelumnya, kita kepoin dulu isi boxnya yang berwarna dasar putih bertuliskan Huawei P60 Pro dengan tulisan X-Match dan Kunlun Glass. Buat yang nggak tahu makanan apa itu, nanti gue jelasin ya. Pas dibuka langsung disambut sama HP-nya yang lagi tengkurap nih. Habis itu ada kotak lagi yang isinya SIM ejector, buku-buku nggak jelas, dan casing transparan yang elastis. Di dalamnya lagi ada chargeran 88 watt yang ternyata punya dua port loh, yaitu USB-A dan USB-C. Tadinya gue mikir apa bisa dibuat ngecas dua device sekaligus ya? Tapi pas dicoba, kayaknya enggak deh. Habis kalau gue colok dua-duanya mentok gitu ya. Dan untuk kabelnya sendiri dapat Type A ke Type C. Pas nyala langsung disambut sama MIUI 13.1 yang setelah kelar setup, gue cek storage-nya itu udah kemakan 20GB dari total 256. Habis itu juga langsung diminta update software sampai 1,1GB. Gede juga. Cus kita update dulu. Impresi gue tentang HP ini, back covernya serius, cakep banget. Dengan tekstur kayak mutiara gitu ya. Sampai di kamera modulnya, gue kira ada jiplakan sidik jari. Tapi ternyata tekstur mutiaranya masih dilanjutin di sana loh. Dan tentang ini, gue punya fakta yang mencengangkan. Dimana untuk tekstur atau pola back covernya, buat tiap-tiap unit P60 Pro yang dijual, beda-beda loh tekstur mutiaranya. Gue udah buktiin nih, dan kalau kalian nggak percaya, bisa screenshot HP ini nih, dan bandingin sama unit P60 Pro lainnya. Keren banget ya, HP yang kalian pegang ini bener-bener cuma ada satu di dunia. Lanjut ke bagian depan yang punya layar lengkung dengan kamera selfie di tengah, yang masih dapat screen protector bawaan. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button dengan garis merah tipis. Di sebelah kanan kosong, di atas ada IR blaster, mic, dan speaker. Terus di bawah, lubang speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang hybrid. Dimana untuk slot keduanya itu kita bisa pilih ya, mau diisi SIM card atau memory card. Cuman yang menarik di sini nih, memory cardnya ini bukan yang micro SD ya, tapi nano SD. Yang mana ukurannya sama kayak SIM slot card yang biasa kita pakai. Buat feel genggam HP ini nyaman banget, karena mungkin sisi layar sama belakangnya ada lengkungan kali ya. Tapi masih hati-hati juga, karena agak licin sih HP-nya. Oh ya, buat beratnya sekitar 200 gram dengan tebal 8,3 mili. Next, kita ke spesifikasi, di mana layarnya punya ukuran 6,67 inch OLED dengan refresh rate dynamic dari 1 sampai 120 Hz. Touch samplingnya itu 300 Hz ya, dan ini nih. Perlindungan layarnya pakai Kunlun Glass. Jadi buat yang nggak tahu, Kunlun Glass itu adalah teknologi yang dikembangin Huawei sendiri ya selama lebih dari 4 tahun buat menghadapi dampak dari US ban. Perlindungan layar ini diklaim 10 kali lebih kuat dari rata-rata layar OLED kebanyakan. Terus buat performance, dia pakai chipset tahun lalu ya, Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang khusus dimodifikasi buat Huawei dengan menghilangkan fitur 5G-nya. Jadi ini cuma bisa 4G. Ya, lagi-lagi karena US tadi. Untuk benchmarknya dapat skor Antutu di 1.008.000-an ya. Dan sebagai gambaran, kalau dibandingin sama Poco F5 Pro yang sama-sama pakai 8 Plus Gen 1, selisih sekitar 80.000-an. Dan lanjut, ini dia buat Geekbench dan 3D Mark-nya. Habis itu buat baterai punya kapasitas 4815 mAh, 88 watt supercharge, 50 watt wireless charging, dan bisa reverse wireless charging. Terus dari sisi kamera, HP ini punya 48 megapiksel main dengan variabel aperture-nya. Terus 13 megapiksel ultra wide, 48 megapiksel telephoto, dan 13 megapiksel selfie. Loh, kok cuma 13 megapiksel bang? Malu dong sama HP 2 jutaan Infinix, udah 16 megapiksel tuh. Hey, jaga ucapanmu netizen ya. Kalian bakal menyesal sesaat lagi saat gue tunjukin hasilnya. Sama satu lagi, untuk teknologi kamera di HP ini namanya X-Match ya. Jadi setelah stop kerja sama dengan Leica, Huawei bikin brand sendiri yang namanya X-Match itu tadi. Kepo gimana hasilnya? Habis ini ya. Untuk spek lainnya, HP ini HP 4G, IP68, ada NFC, IR Blaster, dan lainnya.
Buat EMUI ini lebih ke aliran iOS gitu ya. Saat swipe down di kiri atas bakal buka notif, dan di kanan atas control center. Swipe down dari home screen di tengah bakal tampilin search, mirip banget nih sama iPhone. Habis itu buat foldernya juga bisa digedein, yang mana icon-icon yang nongol di sana bisa langsung dibuka, kecuali yang kanan bawah ya buat tampilin sisa apps yang ada. Terus standar sih ada widget-widget gitu dan bisa ditumpuk juga kayak gini, mantap. Oh ya, terakhir buat multitasking juga keren, apalagi gesturnya. Tinggal swipe ke atas dan tahan. Dari sini kalian tinggal pilih nih. Kalau dibuang ke kiri bakal jadi split screen, kalau ke kanan jadi pop-up window. Pop-up window-nya cuma bisa keluarin satu aja ya, dan sisanya disimpan di sebelah kanan sini. Sejauh ini cukup mulus, nyaman, dan seneng sih gue pakai UI-nya, mantep. Coba MIUI ini bisa... Terus gimana bang kalau nggak ada Google? Nah, untung ditanyain. Buat ini bisa pakai app yang namanya Gbox. Kalau mau install app-app yang ada di Google Play Store, bisa pakai ini guys. Gue sempat install YouTube, Google Maps, dan lainnya. Sejauh ini aman sih. Bahkan bisa sampai ganti akun Google juga di dalamnya. Paling kadang masalahnya ada di notif sih. Beberapa kali nggak keluar kalau HP-nya diem agak lama. Kalau pas lagi pakai atau didiemin sebentar, pas gua tes chat WhatsApp bisa langsung nongol notifnya. Hal ini kejadian juga di Gmail ya, beberapa kali nggak sync atau telat gitu nyampainya. Oh ya, buat app-app yang kita install pun bakal nongol juga ikonnya di home screen ya, jadi nggak usah masuk ke Gbox dulu baru pilih. Cuman saat buka-buka apps tadi, kalau kita lihat di background app-nya bakal ada icon Gbox di kiri atas. Dan dari yang gue baca, cara kerja Gbox itu saat connect ke Google, dia bakal bohong kasih tahu kalau HP kita itu bukan dari Huawei. Kalau di gue sendiri, pas gue cek, connect dari Poco X3 Pro. Terus dari sisi privacy, mereka jamin nggak ambil personal data kita sih. Cuma ya, gue juga nggak bisa jamin apa-apa ya. Kalau kalian nggak yakin sih nggak usah coba-coba. Terakhir, kalau nggak butuh akun Google buat pakai app-nya, teman-teman tetap bisa install dari Huawei App Gallery atau pakai Petal Search buat dibantu cariin APK-nya langsung. Oke, sebelum kita aduin sama iPhone, ada beberapa hal menarik yang teman-teman mesti tahu tentang kamera Huawei ini. Pertama, untuk color profile X-Match ini ada 3 ya, yaitu original, vivid, sama bright. Menurut gua, kalau foto orang lebih cocok di original sih. Tapi kalau misalnya foto pemandangan, langit, dan gedung-gedung gitu bisa coba vivid atau bright. Habis itu buat variable aperture di lensa utama, seperti yang kalian tahu ya, bakal berguna buat mengatur bokeh dan cahaya yang masuk. Kalau kita set di f1.4 bakal kasih bokeh yang paling ngeblur. Sedangkan f4.0 samar-samar aja. Untuk low light pun f1.4 bisa hasilin gambar yang lebih terang. Dan nggak sampai situ, variabel aperture dari 1.4 ke 4.0 tadi ada 10 stops ya. Jadi bener-bener fleksibel, dan kalian perhatiin deh, makin ke kanan makin nutup tuh lensanya. Terus buat mode portrait ada 3 pilihan, mulai dari 1, 2, sama 3,5 kali. Yang hasilnya cakep banget sih. Kayaknya 3,5 kali ini yang paling nendang nggak sih hasilnya? Lanjut untuk makro, dia ada 2 pilihan ya. Bisa pakai lensa telefoto dengan jarak fokus minimum 10 cm. Yang hasilnya gila, cakep banget euy. Objek-objeknya jadi stand out gitu. Ini bener-bener ngingetin gua sama Xiaomi 13 Pro. Dan makro satu lagi, pakai lensa ultra wide ya. Cuman hasilnya beda nih. Buat ultra wide, backgroundnya lebih luas. Sedangkan telefoto lebih terkompres gitu. Gimana buat selfie-nya bang? Ada 3 pilihan, wide 0,8 kali dan 1 kali. Ya hasilnya sama-sama bagus kok, tajam juga dengan dynamic range yang baik. Nggak berasa kayak HP Cina sih ini. Lanjut kita ke low light, yang mana buat night mode-nya bikin suasananya jadi terang banget. Walaupun nggak realistis, tapi gambar yang dihasilin bagus banget sih, tajam dan minim noise. Cuman kadang warnanya aja yang menurut gue suka off, agak kemerah-merahan gitu. Terus ultra wide-nya juga cenderung lebih soft dia. Oke, untuk perbandingan dengan iPhone ini mungkin buat fotonya nanti dulu ya. Kita ke yang bikin gue penasaran adalah videonya nih. Apakah videonya bener-bener bisa ngalahin iPhone gak nih si P60 Pro ini? Pertama, sama kayak fotonya, video selfie Huawei bisa pindah jarak pandang dari 1 kali 0,8 sampai wide. Luas banget dan enak ini buat ngevlog. Cuma emang kalau dari dynamic range, iPhone masih lebih baik. Selebihnya mirip-mirip hasilnya. Perbedaan ada di warna kulit, tapi itu juga tipis aja.
Untuk kamera belakang, terlihat warna kuning langitnya lebih mendekati di Huawei, tapi selebihnya objek-objek yang ada di depan lebih terangan iPhone, mulai dari orang sampai pohon-pohon. Untuk objek orang, warna kulit lebih masuk di iPhone sih, Huawei sedikit lebih putih. BTW saat rekam kedua HP ini bisa pindah lensa ya, dan kualitasnya gue berasa detailnya lebih baik dikit di iPhone untuk ultrawide. Buat video telefoto, zoom Huawei bisa mentok di 15 kali, sedangkan iPhone cuma 9. Dan hasilnya untuk zoom sama-sama 9 kali ini kelihatan ya kualitas Huawei lebih baik dan minim noise juga. Oh ya satu lagi, ini sih keren. Telefoto makro yang ada di Huawei bisa dipakai di video juga loh. Dan hasilnya cakep banget. Support 4K 60 fps juga. Jadi bisa dilambatin lagi biar lebih sinematik nih. Sedangkan iPhone kayak nggak pakai kacamata gitu, alias ngeblur. Hehe. Lanjut kita ke lowlight-nya yang gak kalah seru, dimana gambar sedikit lebih terang Huawei, tapi keakuratan warna lebih masuk di iPhone. Contohnya jembatan ini, aslinya emang biru gelap. Tapi di gambar lainnya, Huawei lebih baik ya, logo standar charternya lebih masuk. Ada hijaunya dan cahaya di gedung sana bisa diredam lebih baik dibanding iPhone. Buat flare, iPhone masih tak terkalahkan, lebih ngeganggu dibanding Huawei. Tapi ya bedanya gak jauh sih. Kalau ultrawide lebih baik iPhone ya, lebih terang juga. Dalam menghandle cahaya juga masih lebih baik. Tulisan Fullerton Hotelnya lebih jelas dibanding Huawei yang lebih putih gitu. Buat telefoto sama kayak daylightnya, masih lebih baik di Huawei. Noise iPhone lebih berasa, sedangkan Huawei bersihan. Untuk selfie hampir mirip gambarnya, cuman gue berasa Huawei lebih noise dikit. Terus dalam menghandle cahaya, iPhone lebih bisa ngeredam ya. Dari tulisan Fullerton di belakang sampai gedungnya, Huawei udah keputihan gitu. Tapi jujur hasil di Huawei udah sangat baik sih, tipis banget dengan iPhone. Beda dengan selfie HP-HP flagship Cina lainnya yang pernah gue coba. HP ini punya dua warna ya, ada Rococo Pearl yang gue pakai sekarang dan Black. Untuk harga resmi di Singapura sekitar 17,2 juta, yang dalam masa promosi dapat Huawei Watch GT3 juga. Sedangkan variannya cuma satu, yaitu 8+256. Terakhir gue punya pertanyaan penting nih buat teman-teman. Jadi setelah tahu kelebihan dan kekurangan HP ini, yang mana menurut gue sih luar biasa ya, kira-kira kenapa ya gue berasa nama Huawei masih terpuruk di industri smartphone global? Dan kalian yakin nggak sih si Huawei ini bakal bisa comeback guys? Coba keluarkanlah opini teman-teman. Semua komen-komen kalian bakal gue baca kok. Oke, makasih buat yang udah nonton dan like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.